Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani rahimakumullah. Sebelum salam dimulai, mari bersama-sama kita melakukan robitoh kepada Guru Agung, Guru Mursyid kita, Pangresa Abah. Kata Tuan Syabul Qadir, robitoh ini afdalu minaz zikri, lebih afdal daripada zikir. Walil muridi afiyadu wa ansabu, lebih berfaidah dan lebih cocok bagi seorang murid, karena murid belum mengenal kepada Allah, yang mengenalkannya adalah guru. Murid lebih dekat dan lebih kenal kepada guru, maka menghubungkan kepada Allah diawali dengan rabitoh kepada guru. Teknisnya yang paling mudah adalah di titik antara dua halis, yaitu titik latifatun nafs. Jadi ketika kita memejamkan mata kita seakan-akan menatap ke titik ini, dan disitulah kita membayangkan wajah guru kita yang manapun posisinya. Dengan akidah kita, ruh kita menganggap beliau sebagai pengganti Rasul dalam membimbing ruhani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam robitoh doanya bukan radhiyallahu anhu tetapi radhiyallahu anka, karena posisi robitoh adalah murid berada di hadapan guru kita. Oleh karena itu mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya habibah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal karamah. Assalamualaikum ya sahibah hazal maqam Sayyidi Asyikh Mursyid Sya'ari bila Syekh Ahmad sahibi wafatajul arifin radhiyallahu anka tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-mutajalli ala habibihi sallallahu alaihi wasallam bi umumi kamalatihi, liyakuna mir'atan yatara'a minhu sallallahu alaihi wasallam asaru jami'i asma'ihil husna wa sifatihil uliya. Huwa ar-Rahman ala umumil anami bi ba'satihi sallallahu alaihi wasallam hina yahdihim ila daris salam. Huwa ar-Rahim lil khawasi minhum yurshiduhum ila tauhidid zati allazi huwal munji an zulumatil awham. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila akhiril ayyam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bi kulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nawaina an na'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Hadratul Mukarram pengemban amanah sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya yang semoga senantiasa Allah rahmati dan berkahi hidupnya, Ahlul Bait dari guru mursyid kita yang disesepuhi oleh Kersa Umi, tentunya di dalamnya adalah para putra putri cucu mantu yang semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin diberi kemampuan untuk terus melaksanakan amanah yang menjadi warisan dari guru mursyid kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para wakil talqin, wabil khusus yang hadir di Masjidul Asror, khususnya yang hadir yang kelihatan oleh saya, guru kita Pengarsa Kiai Haji Dr. Andes Ndisandisi, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala zahir batinnya. Para mubalighin wal mubaligot, para pengurus yayasan LDTKN, Ibu Bella, GMPS, LUP, dan para ahli khidmat di lingkungan Pondok Pesantren Suryalaya, bapak dan ibu-ibu yang ada di dapur, semua ikhwan wal akhwat yang semoga semuanya dirahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala anugerah yang senantiasa dilimpah curahkan, dari mulai kenikmatan ijad, kenikmatan diciptakan, sampai kenikmatan ibdad, kenikmatan imdad, yakni kenikmatan setelah diciptakan. Wabil khusus kenikmatan paling agung adalah kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan kenikmatan ihsan. Kenikmatan Islam adalah kenikmatan mana raga kita diberi kemampuan melaksanakan rukun Islam dengan ilmu fikih. Kenikmatan iman adalah kenikmatan di mana ruhani alias nyawa kita diberi kemampuan oleh Allah melaksanakan rukun iman dengan ilmu tauhid atau ilmu akidah. Dan kenikmatan ihsan adalah kenikmatan mana rasa kita diberi kemampuan oleh Allah melaksanakan ilmu tasawuf atau ilmu adab atau ilmu suluk atau ilmu asrar dengan ilmu tasawuf. Kenikmatan yang sempurna, kenikmatan paripurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam, iman, dan ihsan, masuk kepada kesempurnaan manusia sebagai pribadi makhluk ilahi yang terdiri dari raga, nyawa, dan rasa atau jasad, ruh, dan sir. Inilah yang disebut kenikmatan Islam kafah, kenikmatan yang hanya akan dimiliki oleh mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur karena dengan bertemunya kita dengan guru kita Pengarsa Abah, kita bisa menerima kenikmatan-kenikmatan itu. Semoga diberi kemampuan untuk selalu istiqomah dalam mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selamanya dilimpah curahkan kepada baginda alam al-mab'us rahmatan lil anam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, tabi'in, dan kalimah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim, yang semoga juga dilimpah curahkan kepada segenap umatnya, wabil khusus para walinya yang dimuliakan dengan berbagai karomah, hingga kepada kita semua yang senantiasa belajar melaksanakan sunnahnya, hingga umat akhir zaman, wabil khusus anak turunan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani rahimakumullah, kemarin kita telah bersama-sama melaksanakan Lebaran Idul Adha. Kita menyebutnya Lebaran Raya Agung, hari raya yang paling agung. Bersama-sama kita diawali dengan takbir sejak waktu maghrib sampai terus sampai hari ini, sampai nanti habis tasrek asar di tanggal 13, hari tasrek terakhir, kita berhenti bertakbir sebagaimana Sayyidina Ali bertakbir di Idul Adha dari mulai maghrib sampai asar di hari tasrek terakhir. Berbeda dengan Idul Fitri, takbir kita yang paling disunahkan hanya dari maghrib sampai imam keluar dari masjid bubar dari Idul Fitri. Ikhwani rahimakumullah,
Tentu saja pemahaman tentang kurban secara syar'i atau fikih kita sudah sering mendengar, sudah sering menyaksikan, dan mayoritas dari kita sangat mengetahui. Namun belum tentu mengetahui dari makna dari hakikat kurban itu sendiri. Saya sendiri tidak mengetahui. Dan oleh karena itu mari kita nanya dan bertanya, juga bertanya-tanya kepada ahlinya. Guru kita Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahun nurani, dalam tafsir Al-Jailaninya ketika menafsirkan wanhar, beliau memaknai wanhar nasuti, wanhar badana nasutika, maka sembelihlah, badan itu daging Pak, maka sembelihlah daging yang menjadi pakaian kenasutiahan kamu. Sembelihlah ruh jismani ini, sembelihlah yang menjadi keperluan-keperluan jismani ini, kata beliau. Yang maksud sembelih adalah kepentingan-kepentingan yang bersifat hawa nafsu. Badana nasutika mewakili makna hawa nafsu. Hawa nafsu ini berakar kepada badan, badan berakar kepada 4 anasir yang disebutkan oleh pengersa abad dalam Miftahus Sudurnya sebagai hujubul alaikil unsuriyah. 4 unsur penghalang kolbu kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saripati angin O2, saripati air H2O, kemudian magnesium, saripati tanah Mg, dan saripati api. 4 unsur ini menjadi makanan, 4 unsur ini menjadi nutfah, 4 unsur ini menyatu di malam-malam indah suami istri, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi anak, kemudian menjadi kita. Inilah badan nasut kita. Karakternya dia merasakan lelah, karakternya dia merasakan lapar, dia merasakan pingin tidur dan lain sebagainya. Nasutiah kita. Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan wanhar badana nasutika, sembelihlah badan nasutiah kamu. Artinya potong keinginan-keinginan badan ini, jangan sampai menghalangi keinginan-keinginan ruh kita. Jangan sampai menghalangi jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan wanhar badana nasutika ba'da ma wasolta ila ka'batiz zati. Putus kepentingan badanmu setelah engkau sampai kepada Ka'bah zat. Setelah engkau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu jauh berbicara wusul kepada Allah. Sebelum wusul kepada Allah, wusul kepada guru. Sebelum ngaras kepada Allah, ngaras pada guru. Di Suruyalaya ada budaya ngaras, silaturahmi ke guru atau ke tempat guru, yakni ke madrasah. Ini ngaras namanya Pak. Jadi ke Suruyalaya itu tidak boleh kurang dari 3M. Madrasah itu untuk ngaras. Ngaras itu ke madrasah Pak. Siapapun yang ada di madrasah sebagai pihak yang melanjutkan tugas pengersa tidak jadi masalah, yang penting ke madrasah. Ini M pertama, madrasah. Yang kedua masjid. Ke masjid mau talqin, mau sholat fardu, sholat sunat, paling tidak sholat tahiyat masjid. Ini kalau datang ke Suruyalaya. Yang ketiga, M ketiga adalah makom untuk ziarah. Maka 3M tujuan utama datang ke Suruyalaya: masjid, madrasah, makam. Tidak boleh ada yang lain, tidak boleh ada tujuan yang lain. Tadi kata Tuan Syekh Abdul Qadir, setelah sampai kepada Ka'bah zat, putuskan semuanya. Kita maknai ini sebagai sampainya kita kepada mursyid. Setelah kita sampai kepada mursyid, berhadapan di hadapan seorang mursyid, berguru kepada seorang mursyid, putus segala kepentingan kita, putus segala hal yang bersifat keegoan kita, bahkan ilmu pun harus diputus. Ini yang paling besar ujian kita Pak. Ilmu saja harus diputus ketika berhadapan dengan seorang mursyid. Kenapa begitu?
Bukankah kita ingin menjadi seorang murid? Kata Syekh Hamid Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulubnya mengatakan, murid di tangan seorang guru kal mayit indal mughassil, seperti mayit di tangan yang memandikan. Mau didudukan, mau ditidurkan, rek ditangkarakeun, rek ditangkupkan, kumaha nu ngamandian wae. Begitulah seorang murid yang ingin diaku menjadi muridnya. Kumaha guru we? Ya teh asa salah cek ilmu ngaji dog tong loba omong. Lamunnya geus percaya ka guru, lamun masih kene protes, montong ayahnya harap ka guru atuh. Saya ingin bertanya, yakin Abah itu seorang mursyid kamil mukamil, Pak? Percaya beliau itu seorang wali kutub? Teguh jiwa kita bahwa beliau itu seorang Gausul Azam, Gausul Al-Gaus fi hadaz zaman. Yakin? Orang yang usul kepada Allah. Kalau benar yakin, kenapa kita masih ngatur asa salah Abah? Benar tuh ya pikiran Pak? Cenah yakin geus nepi ka Allah tapi masih protes asa teu sesuai jeung ilmu. Ieu teh Abah anu teu sesuai atawa aing nu bodoh Pak? Atawa urang anu belet ngan ngarasa pinter. Pedah geus loba kitab di imah namru itu. Teu nyaho kitab teh fikih hungkul. Teu nyaho kitab teh karek fikih jeung tauhid, tasawuf mah karek Tanwirul Qulub hiji. Ditambah meureun azkiyah. Iya Pak masalah kita. Ini masalah kita. Sudah sampai kepada Ka'bah qalbu kita, tetapi kita masih memikirkan badan nasut kita. Merasa diri lebih tahu, merasa lebih memahami. Kok begini sih Abah? Kayaknya salah. Usolli sunnatan Lailatul Qadri. Kok begini niatnya? Cek ilmu eta Pak. Mohon maaf Pak, ilmu bisa direkayasa. Saya buktikan ilmu direkayasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ba ada alif gak ada bismillah Pak? Ada kan? Kalau enggak pakai alif itu salah. Tetapi kalau pakai alif, menurut ilmu tajwid, menurut ilmu shorof, alif tidak menyambung ke depan. Tapi kalau enggak pakai alif salah. Maka ulama membuatlah teori. Asalnya bi ismi seperti bismi rabbika. Kemudian si alif ismi karena itu hamzah wasl kagok kadempet dipindahkan ke hareup. Kapan kitu? Eta rekayasa. Kenapa make begitu? Da geus ti dituna kit. Geus ti dituna kawas kitu. Sanu bisa nolak? Geus sakitu. Kullu ma yaji'u minal asli la su'ala talahu. Apa yang datang dari sumber-sumber yang dianggap asal, tidak ada pertanyaan. Bismillah geus kitu ti Allah geus we. Nahwu tidak bisa menjawab, tajwid tidak bisa menjawab, yang bisa menjawab para ahli tauhid, para ahli tasawuf. Itu menunjukkan kepada ahadiyat zat, kepada alam ahadiyat di mana manunggalnya zat Allah Subhanahu wa taala sebelum ada apa-apa, sebelum bersama siapa-siapa, sebelum menciptakan makhluk. Kuntu kanzan makhfiyan, itulah alif ahadiyat. Pangersa Abah Sepuh menyatakan dalam risalahnya, sakabehna muncul tina alif. Tah eta alif ahadiyat, alif ka manunggalan zat anu disimbolkeun ku Allah dina bana lafaz bismillah. Kitu geus aya contona. Nah, maka mari kita pahami, terima petunjuk Tuhan Syekh Abdul Qadir. Di situ wanhar badana nasutika ba'da ma wasata ila ka'biz zat. Sebelum sampai kepada Ka'bah itu zat. Ka'bah itu zat itu artinya adalah tauhid zat. Ini puncak tauhid. Tauhid zat itu ada tauhid hak. Tauhid hak itu adalah makom ke-1000 dalam pencapaian makom yang harus ditempuh oleh seorang murid. Menurut Syekh Ahmad Al-Kamsakhonawi dalam kitab Jami'ul Sufil Aulia. Nah, maka mari kita putus semua keegoan kita, hawa nafsu kita, keinginan kita ketika kita ingin benar-benar mengikuti guru kita. Ingat Pak, itbah, kesetiaan modal utama di dalam agama, modal utama di dalam musuh kepada Allah, harga mati di dalam agama. Kul
katakan bejakeun Muhammad ku anjeun, in kuntum tuhibbunallah, lamun bener maraneh cinta dan mahabbah ka Allah, fattabi'uni. Kata Nabi, benar cinta ka Allah, mahabbah ka Allah, buktikan, tuturkeun kaula. Kata siapa Pak? Kata Nabi. Nabinya wafat, yang berbicara Sayyidina Ali, fattabi'uni, tuturkan kaula. Jika engkau benar mahabbah kepada Allah, tuturkan, ikuti aku, ikuti Nabi. Nabi tidak ada, ikuti aku, kata Sayyidina Ali. Beliau wafat, putra-putranya ada, Hasan Husain, Sayyid Hasan Sayyid Husain atau Imam Hasan Al-Bisi, fattabi'uni, ikuti aku. Wafat, muncul muridnya Syekh Habibil Ajami, fattabi'uni, ikuti aku. Wafat, muncul muridnya yang lain, Syekh Siris Sakoti, Abi Yazid, Syekh Junaid Al-Baghdadi, fattabi'uni, fattabi'unu. Muncul di tahun 1165 wafatnya Tuan Syekh Abdul Qadir atau 651 kewafatan hijriahnya. Fattabi'uni, ikuti aku. Hari ini kita bertemu dengan pengersa Abah. Fattabi'uni, ikuti aku. Kan baik, lamun tema Abah dianggap salah, cilaka jeung Abah teu sawios Pak, tidak jadi masalah. Tapi satu yang menjadi keteguhan keyakinan kita, bahwa beliau adalah seorang mursyid kamil mukamil. Ngaheukeun apa nu hese teh ari ngomong mah gampang ya Pak. Nyakeun ngaheukeun dina qalbu, dibuktikan dalam segala wujud yang nyata. Mari Pak, teguhkan jiwa kita untuk benar-benar mengikuti guru. Karena kata Nabi juga diamanatkan, dinukum, dinukum, dinukum. Agamamu, agamamu, agamamu. 3 kali Nabi berkata, fahuwa lahmukum wadamukum. Itulah darah dagingmu. Fanzur, maka kamu harus memperhatikan, min aena, mimman ta'khuz. Fanzur mimman ta'khud, perhatikan olehmu dari mana kamu mendapatkan agamamu. Min Google, batur mahu wali kutub, orang wali YouTube. Pertanyakan agama kita Pak, dari mana kita mendapatkan. Boleh kita punya ilmu, memang seharusnya yang diangkat derajat oleh Allah itu adalah yang beriman dan berilmu. Tapi harus ingat, berilmu itu kedua Pak. Yang pertama iman dulu, allazi, apa ayatnya, yarfa'illahu allazina amanu, beriman dulu, iman dulu, yakin dulu, teguh dulu. Ilmu kedua, maka iman dikedepankan. Keyakinan, keteguhan kita kepada guru kedepankan. Ini dalam rangka menjaga adab kita. Sebab pada faktanya bukan salah guru itu, tetapi ilmu kita belum sampai. Seringkali orang bertanya, kenapa di Sriwijaya sholatnya sambil duduk? Kan begitu. Saya juga nggak tahu. Saya jawab begitu. Saya mencoba bertanya kepada guru-guru kita yang ada di lingkungan Sriwijaya. Dari Wakil Takin, Pangarsa Pak Haji Indis maksud saya, pernah bertanya, Pak Haji tahun berapa ke Sriwijaya? Beliau menjawab 63 Pak Haji, 63. Apakah Pangarsa Abah waktu itu sudah duduk sholat sunat? Sudah duduk. Hitung saja, tahun 63 kurangan 1915, berarti Pangarsa Abah kurang usia dari 50 tahun, sudah duduk sholatnya. Saya bertanya kepada guru yang lain, diantaranya adalah Pangersa Kang Haji Baban. Pernahkah Akang bertanya kepada Pangersa Abah kenapa duduk? Pernah. Walaranana Abah ngiring ke Abah sepuh. Abah ge pernah naros ke Abah sepuh. Kunaon Abah bari cali. Saur Abah sepuh, Abah ngiring ke Syekh Tolhah. Abah ge pernah bertanya ke Syekh Tolhah, kenapa duduk? Kata Syekh Tolhah, ikut ke guru. Dan saya pun pernah bertanya ke guru, jawabannya sama. Maka jika ada orang bertanya dari mana sanad sholat isya sambil duduk, sanadnya sanad ahli silsilah itu. Perhatikan kata Pangersa Abah dalam kitab Miftahus Sudurnya, guru itu adalah torikoh itu sendiri. Apa Pak? Guru itu adalah torikoh itu sendiri. Maka ambillah, ikutilah guru ini. Ikuti terus dari situ.
Maka kami pun di sini mengikuti. Tetapi bukan berarti semua ikhwan harus duduk. Terserah mau duduk, mangga, enggak pun tidak apa-apa. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Terkait hukum fikih, tidak ada keharaman. Yang wajib sholat sambil berdiri itu adalah sholat fardu. Wal qiyamu ala qadiri fil fardi. Dalam kitab Sapinah, rukun sholat yang ketiga itu adalah berdiri bagi orang yang mampu pakai korena fil fardi di dalam sholat fardu. Artinya sholat sunat mau duduk mau berdiri mangga. Bapak mau duduk semuanya sholat sunat rawatib duha tahajud mangga, nggak ada larangan, silahkan. Hanya kata Nabi, yang duduk sholatnya setengah, yang berdiri satu. Akang setengah dong milih, saya milih setengah karena saya duduk, tapi saya dapat satu. Dari mana? Ikut guru. Fattabi'uni, perintah Allah Al-Quran langsung. Fattabi'uni, ikuti aku. Guru na duduk, diuk urang oge, jadi hiji setengah. Nggak duduk, nggak jadi masalah, Pak. Ini di ikhwan tidak perlu diperdebatkan. Yang salah itu yang menyalah-nyalahkan dan yang tidak sholat sunat. Betul gak? Itu yang menyalah-nyalahkan dan yang tidak sholat sunat. Yuk kita kembali, Pak. Jangan sampai perdebatan-perdebatan itu isu menjadi jarak di antara kita. Tetaplah harus menjadi rahmat, harus jadi jalan kasih sayang. Ada ikhwan kita yang berdiri tidak apa-apa, benar. Bahkan sholat sunatnya setelah zikir, bukan sebelum zikir. Jangan diomongkan, jangan disalah-salahkan, itu sudah benar. Mangga lanjutkan. Begitu. Karena guru adalah torikoh itu sendiri, kata pengersa Abah. Hubungkan kepada ruhani guru-guru itu melalui guru yang hidup. Guru yang hidup pengersa Abah sudah wafat, yang sudah bertemu masih punya guru yang hidup. Bapak yang tidak pernah bertemu dengan pengersa Abah bertemu dengan guru-guru yang lain. Wakil takin, para ulama ahlul bait. Ini syekhun hayun untuk Anda, Pak. Ini guru yang hidup untuk Anda. Yang penting di lingkungan mereka ada dua, at-talqin wa ta'lim. Ada talqin, ada ta'lim. Masih tersambung kepada gurunya. Kita masih tetap masuk kepada kategori bertorikoh melalui guru-guru dengan guru yang hidup. Anda tahu salat rukun salat? Belum tahu? Maka mursyid Anda saya, syekhun hayun Anda saya, guru-guru yang mengerti ilmu fikih. Iya sih can ngerti fikih geus hayang diguruan ku mursyid. Gitu teh, Pak. Begitulah, Pak. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita mampu menyembelih semua keegoan, hawa nafsu kita di dalam rangka mengikuti guru kita. Yang pada akhirnya faktanya semakin diberi kemampuan meningkatkan amaliyah kita. Jangan lupa jika kita benar-benar mengikuti guru, amalkan DKM saja, men. DKM, zikir, khotaman, manakiban saja, sholat sunat, ziarah, men, mandi. Ngamakena make dasi. Yes, ya tahun 2020 saya sampaikan. Dasi itu dawam sidik ikhlas, bukan make dasi di dia. Dawam terus-terusan sidik benar sesuai petunjuk guru, ikhlas hanya karena Allah dengan ilahi anta maksudi. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita menjadi bagian daripada murid yang diakui oleh mursyidnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidana bisirri la ilaha illallah. Innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa wafiqna limardatika innaka raufur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya musliman waj'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bisultani awliyaika fi hadza. Sama sahibi wa fatajul arifin fi qada'i ta'allumina hadza. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.